mengulas sisi lain dari seorang pemimpin. Ada kisah, track record, hingga kebijakan. Kita akan menggali sosok profil narasumber di setiap episodenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banten TV dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan program Melekat, mengenal lebih dekat bersama saya Eko Supriyatno. Sebagai prolog ada dua hal. Pertama, dalam diskusi khusus kali ini sungguh eksklusif karena bagi kami narasumber yang satu ini adalah salah satu sosok tokoh politisi yang fresh, dinamis, muda, dan dia memiliki bagi kami itu spirit ya, nilai, cara pandang, ide, gagasan. Sesi ini kita akan mengeksplanasi, menggali dalam tentang pikiran, gagasan beliau tentang politik dan sebagainya. Yang kedua, demokrasi hari ini bukan sesuatu ruang yang tertutup, tetapi ruang yang terbuka, dan publik bisa memilih dan melihat siapa dia. Indikator beliau mencalonkan menjadi seorang pemimpin, banyak baliho dan pamflet di Jalan Pandeglang hingga kampung-kampung. Mari kita tepuk meriah yang sangat meriah, Haji Fitron Nur Ihsan MSc. Gimana Pak Ihsan? Pak Fitron saya nyebutnya ya? Fitron. Pak Fitron. Bapak ini politisi muda, fresh, segar, dinamis Pak. Kita tahu bahwa tahun 28 Sumpah Pemuda ya, tahun 45 proklamasi, tahun 66 perlawanan mahasiswa 98. Bayang-bayang tua itu dari dalam politik itu kan disebut itu 4L ya, lu lagi gitu kan. Boleh pemirsa ingin tahu Sohibul Hikayat atau Asbabun Nuzul Bapak masuk politik? Silakan. Iya, sebenarnya mimpi saya itu jadi jurnalis ya. Jurnalis. Ya, sejak zaman mahasiswa saya berada di dalam situasi yang saat itu Banten baru tumbuh. Jadi ketika saya aktif di mahasiswa, saat itu Banten itu di era transisi menuju provinsi. Dari situasi itulah yang kemudian membuat saya menjadi diuntungkan. Betul. Koran-koran daerah baru muncul, lalu kemudian gerakan mahasiswa menemukan momentumnya. Ketika kami bergerak, tentu saja kami sangat berdekatan dengan teman-teman wartawan. Nah, saya melihat kerja-kerja mereka luar biasa. Dinamika apa yang terjadi hari ini di satu tempat, kadang kita sebagai pelakunya, kadang kita juga ingin tahu dinamika di tempat lain, bagaimana beritanya. Saya ingat betul waktu itu saya jadi ngerasa pagi-pagi saya butuh koran. Kenapa? Karena apa yang saya lakukan direkam apa oleh media. Lalu spektrum yang tidak bisa saya jangkau ditulis apa oleh media. Sehingga saya ingin menjadi orang yang tahu banyak informasi. Nah, saat itu tumbuh dalam diri saya pengen jadi wartawan. Kenapa? Karena wartawan memang mereka yang merekam peristiwa, terutama peristiwa sosial politik. Itu bikin saya pengen jadi wartawan. Tapi perjalanan menunjukkan arah yang tidak sesuai dengan harapan saya ketika suatu hari saya juga punya mimpi yang lain yang sebagai pengganti, karena saya melamar jadi wartawan tuh nggak ada media yang mau nerima saya. Nah, yang saya rasakan dulu Radar Banten, salah seorang pemretnya bilang, saya nggak mau nerima kamu, bukan kamu nggak bisa jadi wartawan, tapi saya berharap kamu bisa lebih dari sekedar wartawan, walaupun saya tidak berpikir bahwa ada yang lebih dari wartawan, karena soal pekerjaan itu soal passion ya, soal yang kita suka. Saya kecewa sekali ketika saya tidak diterima jadi wartawan. Nah, saya tanya lagi, kenapa saya nggak bisa jadi wartawan? Kata dia bilang, kamu lebih baik yang ditulis oleh wartawan. Itu ingat betul salah seorang pemret waktu itu Radar Banten yang bilang ke saya. Beliau sekarang seorang rektor. Perjalanan berlanjut, saya punya kolega politisi dan tahun 2014 saya diminta Partai Golkar untuk mencalonkan diri. Jadi saya maju, ya mungkin keberuntungan saya lah. 2014 Pak? 2014. 14 ya. Suara terbanyak juga katanya? Oh, belum. Waktu itu masih suara kedua. Dan saya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Dari situlah saya merasa bahwa
saya punya substitusi dari cita-cita saya. Iya, iya, iya. Paling tidak kalau wartawan menulis, saat itu saya punya kesempatan untuk aktivitas saya ditulis oleh wartawan. Jadi kekecewaan saya terobati. Siap. Pak, tadi saya memetik apa ya, bahwa politik itu menjanjikan masa depan ya. Kan ada dua jalur untuk mencapai kekuasaan itu. Ada jalur politik. Bapak sekarang sudah punya status sosial, kemapanan, kekayaan dan sebagainya. Ada jalur kultur, berkeringat, melelahkan dan capek. Tapi tujuannya sama. Bapak untuk menjaga idealisme itu, kan berpolitik juga ada sisi-sisi nilai-nilai mulia ya. Gimana supaya tahan godaan? Ya. Kalau dibilang bahwa politik itu tidak melelahkan, justru politik itu never ending struggle ya. Perjuangannya nggak selesai. Kita harus eksis di politik itu 5 tahun sekali. 5 tahun berikutnya kita berjuang untuk bisa berada di kesempatan ini. Nah, pada saat kita flashback ke belakang bahwa apa yang diperjuangkan oleh founding fathers kita itu sebenarnya ketika kita bicara soal kemerdekaan itu kan kemerdekaan politik, Pak. Ya. Orang bisa berbisnis di Indonesia sampai hari ini dengan latar belakang dia kewarganegaraan manapun, dia bisa mengeksplorasi cari uang di Indonesia. Betul. Tapi kalau untuk jadi orang yang bekerja di politik atau di jabatan politik, maka kemudian ada satu prasyarat yang tidak bisa dimiliki oleh warga negara asing, yaitu warga negara Indonesia, KTP. Nah, jadi pada saat kita memperjuangkan kemerdekaan itu yang mereka perjuangkan kan politik. Setelah merdeka mereka mendeklar proklamasi, menyatakan diri sebagai sebuah negara. Negara harus punya DPR-nya, negara harus punya presidennya, negara harus punya perangkat kenegaraannya, ada gubernur, ada bupati, ada kepala desa, yang itu tidak bisa diraih oleh kalau tidak warga negara Indonesia. Kalau orang ingin berbisnis, bikin kebun, ketika VOC bikin kebun teh, bikin kebun karet di zaman penjajah, hari ini juga masih bisa, Pak. Orang menginvestasikan atau perusahaan asing menginvestasikan usahanya di Indonesia. Tapi kalau orang asing ingin jadi pejabat politik, nggak bisa. Nah, jadi kalau kita mau sedikit resume apa yang diperjuangkan oleh founder negara kita ini adalah politik, kemerdekaan politik sesungguhnya gitu loh. Jadi terkait dengan bagaimana setelah berada di situasi ini kita tahan terhadap godaan, pertanyaan ini spesifik banget ya, memang pas banget buat ditanyakan kepada politisi. Di politik itu kan rumusnya sederhana ya, anak-anak semester 1 pasti pelajaran pertamanya ilmu politik itu power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Setiap kekuasaan itu memiliki kecenderungan terhadap korupsi. Absolute power corrupt absolutely. Manakala kekuasaan dipegang oleh seseorang secara absolut, korupsinya juga absolut. Gitu loh. Jadi yang harus membentengi seorang politisi itu tidak cukup hanya sekedar dengan integritas dan moralitas dirinya yang dipertahankan, tapi regulasi yang harus kuat, sistem yang harus kuat. Lalu yang ketiga ya law enforcement, penegakan hukum yang harus kuat. Karena sedikit sekali orang yang bisa bertahan dalam situasi desakan power tend to corrupt gitu loh. Jadi integritas saja tidak cukup, mekanisme pengawasan dan law enforcement saja tidak cukup, karena buktinya penegakan hukum sekuat apapun korupsi masih tetap ada, atau penyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power oleh seorang politisi masih tetap ada. Sehingga kombinasinya adalah mencoba menjaga idealisme dengan membangun moralitas dan integritas, tapi juga kita sendiri harus benar-benar menyesuaikan diri kita terhadap law enforcement, sistem pengawasan yang kuat gitu. Betul. Karena sulit sekali, Pak. Hampir setiap hari kita dihadapkan pada pilihan-pilihan, apakah kita berpegang pada integritas kita. Betul. Di satu sisi jabatan politik hari ini diperoleh 5 tahun sekali dan butuh perjuangan, dan para pengamat bilang bahwa kos politik itu cukup besar, ya itu betul sekali.
Jadi ketika kita berada dalam sebuah jabatan yang berakhir 5 tahun, kita pasti berpikir bagaimana kita mempertahankan kekuasaan 5 tahun lagi dengan biaya politik yang mahal. Pasti kan kita akan tergoda untuk bisa mendapat akses ekonomi yang di luar batas hak yang kita miliki. Dan saya merasakan itu dalam 10 tahun terakhir saya di DPRD. Tantangan-tantangan itu ada di benak kita, di lingkungan kita. Gitu. Luar biasa Pak Fitron ya. Jadi saya lebih sekarang ke tentang pencalonan Bapak menjadi kepala daerah. Bapak tahu kan bahwa politik itu penuh taktik, strategi, kejutan-kejutan. Bapak selalu bilang probabilitas. Ya. Apa yang Bapak tawarkan di Pandeglang itu? Apa Bapak daya tawar? Saya baca di baliho Bapak itu ada perbaiki langkah, perbaiki jalan. Ya. Saatnya berani memenangkan kebenaran. Ya. Apa itu tawaran Bapak itu apa? Iya. Bagi semua orang politisi, cita-citanya adalah mempersembahkan kontribusi yang besar, pasti. Tapi jika ada orang lain, sebenarnya tidak harus kita. Tapi jika kita punya kesempatan, maka kita juga mencoba untuk bisa meraihnya. Dengan asumsi idealismenya adalah kita punya kesempatan yang lebih luas untuk bisa memberikan kontribusi untuk negara ini, untuk Pandeglang, atau membuat sejarah baik. Ada sejarah praktik baik dalam hidup kita yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita, bahwa kita pernah melakukan kebaikan inspiratif sehingga mereka punya pride, lalu kemudian mereka harus menjadi lebih baik daripada apa yang pernah dicontohkan oleh orang tuanya atau oleh kakeknya, seperti itu. Itu harapan monumental dalam diri seseorang pasti ada. Nah, the hero of within. Betul. Dan apa yang terjadi di Pandeglang hari ini, 10 tahun saya jadi anggota dewan, bersentuhan dengan masyarakat, ada banyak hal yang seharusnya bisa saya lakukan, tapi karena kewenangan legislatif yang sangat terbatas, lalu kemudian saya tidak bisa melakukan itu. Itu motivasi pertama. Motivasi kedua, bahwa ada hal lain yang dirasakan oleh masyarakat yang bertemu dengan kami, lalu kemudian mereka merasa, Pak, mau nggak jadi salah satu orang yang bahasanya ini bahasa saya, seolah-olah jadi martir untuk perubahan. Meskipun saya tidak terlalu tertarik dengan kata perubahan, tapi kata-kata ini selalu didengungkan oleh masyarakat bahwa Pandeglang butuh perubahan. Nah, mengapa kemudian lalu saya membuat satu credo, tagline. Saatnya berani memenangkan kebenaran. Politik ini memang kan penuh intrik seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Kadangkala aturan undang-undang kita mensyaratkan pemilu yang jurdil, tapi pada praktiknya kemudian semua pemain punya prinsip begini: lapangan bola ada garisnya, main bola ada wasitnya, main bola ada aturannya. Tapi Maradona masih bisa masukin bola pakai tangan, dan itu syah. Walaupun semua orang tahu, kemudian di kemudian hari lalu dikenang dengan istilah invisible hand. Nah, itu ternyata berlaku di pemilu. Pemilu memang ada undang-undangnya, ada aturannya, gitu kan. Tapi kemudian orang bisa menang dengan cara-cara yang tidak benar, gitu kan. Sehingga kadang-kala orang protes, ini pemilu kita kecurangannya nampak mata, gitu. Bersembunyi di tempat yang terang. Ada kadang-kala masyarakat pengen berubah, tapi pada sisi yang lain perubahan itu sulit diwujudkan di era demokrasi seperti ini yang sulit, gitu kan. Maka saya buat kredo saatnya memenangkan kebenaran. Saya ingin mengajak kepada kita semua, sebenarnya kebenaran itu tidak harus ada pada diri saya. Tapi kalau orang hadir dalam sebuah kontestasi pemilu berpikir kebenaran menurut asumsi dia, memenangkan calon A, calon B, as long as orang berpikir bahwa yang dia perjuangkan adalah kebenaran, lalu kemudian yang menang siapapun, kehadiran background orang menjatuhkan pilihannya terhadap keinginan memenangkan kebenaran, itu langkah kemajuan dari demokrasi itu sendiri. Jangan sampai orang memilih itu karena rasa ketakutan, karena intimidasi, karena proses yang tidak benar, kebenaran akhirnya tidak bisa dimenangkan. Tapi saya harus mendisklaimer terlebih dahulu bahwa kebenaran itu tidak harus menjadi otoritas pribadi kita, karena kebenaran itu ada di mana-mana. Tapi
sepanjang seseorang kemudian memutuskan pilihannya dalam pemilu, kalau dalam bahasa kampanye teman-teman pegiat pemilu itu disebut dengan rational choice. Pemilih yang rasional. Tidak didasarkan oleh intimidasi, tidak didasarkan oleh mobilisasi, lalu dia memperjuangkan dengan mati-matian calonnya karena menurut dia calonnya ini sebagai representasi kebenaran dan kemajuan. Betul. Itu tidak harus kita. Artinya demokrasi sudah maju. Jadi latar belakang saatnya memenangkan kebenaran itu sebenarnya diambil dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Apa itu ayatnya? Dari Al-Quran itu, kalau kita menganggap kita butuh sebuah perubahan, karena di mata kita ada ketidakbenaran, ada kebatilan, gitu kan. Maka nggak usah bertarung dengan kebatilannya, buang-buang waktu. Yang harus kita lakukan adalah ja'al haq wa zahaqal batil. Kita menjadi representasi orang Ustadz juga ya, Pak Fitron. Orang yang melakukan kebenaran saja, menghadirkan kebenaran di setiap langkah kita pribadi, menghadirkan kebenaran dalam tindak tanduk kita, mencontohkan kebenaran dalam legasi amal kita, maka kebatilan itu akan tersisih secara otomatis. Kalau kita fight, kita habisi kebatilan, lalu kita merepresentasikan diri benar, orang lain salah. Jangan-jangan klaim kebenaran tidak pada diri kita, karena kebenaran itu sejak dalam pikiran, benar dalam tindakan, dan benar yang bisa diwariskan sebagai inspirasi. Betul. Tidak semua kebenaran inspiratif, karena bisa jadi saat kita berpikir benar sejak dalam pikiran, menjalankannya tidak benar sehingga tidak menjadi inspirasi. Jadi kebenaran yang ingin dihadirkan dari spirit credo perjuangan ini adalah, yuk dari awal kita jernihkan pikiran kita sehingga kita bisa benar sejak dalam pikiran, kita lakukan tindakan kita secara benar, lalu kita wariskan kebenaran ini sebagai sebuah inspirasi. Karena tidak semua kebenaran itu kemudian mampu memiliki daya inspirasi bagi orang. Luar biasa, Pak. Kita harus jadi inspirator. Bagaimana saat kita bisa menang, tapi kita menggunakan cara-cara yang kemudian di masa depan bisa kita ceritakan kepada generasi muda berikutnya. Yuk dari awal kita jernihkan pikiran kita sehingga kita bisa benar sejak dalam pikiran, kita lakukan tindakan kita secara benar, lalu kita wariskan kebenaran ini sebagai sebuah inspirasi. Karena tidak semua kebenaran itu kemudian mampu memiliki daya inspirasi bagi orang. Luar biasa, Pak. Kalau perbaiki langkah, perbaiki jalan itu lebih itu kepada apa? Konotasi ini ya? Ya, itu ada spirit perjuangan juga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada satu orang yang dianggap tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang extraordinary, yang luar biasa, yang fantastis, yang inspiratif. Tapi sesungguhnya itu bisa kita lakukan dengan cara apa? Ya, kita bersihkan dulu hati kita. Kita benerin dulu langkah kita. Dalam definisi Islam kan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Perintah Allah dilakukan, larangan-larangannya jangan dilakukan. Dengan seperti itu Allah akan buatkan jalannya. Allah lah yang memperbaiki jalan kita yang salah. Kita perbaiki langkah kita, Allah yang siapkan jalannya dan memperbaiki jalan kita. Bahkan di ayat itu berikutnya, wa yarzuqukum min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki kepada orang yang bertakwa dengan diciptakan jalan keluar, dengan rizki yang tidak disangka-sangka. Tapi konotasi memperbaiki langkah, memperbaiki jalan kemudian diasumsikan oleh masyarakat Pandeglang yang bertemu saya karena membaca baliho saya, Bapak mau memperbaiki jalan raya ya gitu. Jalan raya ini spektrum terkecil. Jadi nggak hanya jalan yang jalan sebagaimana bentuk jalan fisik gitu loh. Kalau kita sudah memperbaiki langkah kita, artinya kita memperbaiki strategi pembangunan kita yang keliru gitu kan. Lalu kemudian jalan adalah bagian daripada yang juga bisa dikonotasikan sebagai jalan fisik, karena bagus jalannya belum tentu bahagia rakyatnya kan. Tapi kalau jalannya nggak bagus ya jauh juga masyarakat bisa bahagia. Orang mau pergi ke fasilitas kesehatan juga infrastrukturnya tidak baik, sehingga ada mengomel, ada ngerasa susah gitu kan. Jadi nggak apa-apa juga dikonotasikan sebagai jalan fisik oleh masyarakat. Baik Pak Fitron, selanjutnya ya, memang ini pertanyaan kita ini natural ya, nggak dari skrip sebenarnya.
panggung politik kan tidak sekedar idealisme kata-kata indah tadi ya. Memang butuh rajutan partai politik, butuh apa namanya? Bapak memandang terah itu gimana? Terah, Kabupaten ini terah ini. Gimana pandangan Bapak tentang kekuatan terah? Bapak nggak takut melawan terah Pandeglang? Iya. Jadi memang seseorang yang menggenggam kekuasaan lebih lama, kemudian diasumsikan sebagai orang kuat di daerahnya. Ya asumsi itu sah-sah saja. Tapi yang menjadi penting buat kita anak muda yang hari ini sudah hidup di sebuah zaman yang sangat terbuka, kesempatan-kesempatan itu semakin luas, sesuatu yang tidak bisa kita akses bisa kita akses, fasilitas yang jauh bisa menjadi dekat dengan adanya teknologi. Dulu hanya orang-orang yang berduit saja yang bisa menjangkau secara mudah untuk bisa mensosialisasikan dirinya sampai ke pelosok. Dengan adanya digitalisasi, sebenarnya semua anak-anak muda yang tertarik terhadap politik akhirnya memiliki kesempatan yang sama. Sehingga saya berpikir terah itu kemudian menjadi agak terredefinisi. Jadi ya wajar ketika suatu hari orang menyebut ini terah karena memang mereka pernah memimpin dalam waktu yang agak lama. Tapi jangan salah, manakala sekarang anak muda mampu mengisi indikator-indikator kuat secara politik yang bisa mengkonversi arti dari sebuah dampak dari sebuah uang. Uang kan bisa menjangkau segala-galanya. Dengan uang kita bisa membayar orang untuk melakukan kerja-kerja politik. Dengan uang kita bisa berbelanja politik lebih besar dari sisi logistik. Dengan uang kita bisa menggerakkan orang menjadi lebih banyak gitu kan untuk membantu dalam kampanye kita. Tapi sebagai anak muda harusnya memodernisasi cara berpikirnya bahwa ada penggantinya di situ. Teknologi bisa membuat kita bisa menjangkau orang. Jadi kalau hari ini kita memiliki waktu 6 bulan, memiliki uang sekian miliar yang harus membawa kita terjun ke masyarakat untuk membagi-bagikan alat kampanye, peraga kampanye kita seperti stiker, banner dan lain sebagainya. Bagi anak yang sudah mampu memodernisasi cara berpikir politik, dia bisa menggunakan teknologi untuk bisa menjangkau. Saya harus buka juga sebagai sebuah strategi, meskipun strategi itu sebenarnya harusnya bersifat rahasia. Saya bilang dengan iklan di sosial media hari ini kita bisa menjangkau dalam waktu dekat. Saya push dalam satu malam saya sudah bisa menjangkau 150.000 pengguna sosial media yang membaca pesan politik saya gitu. Dengan iklan di sosial media yang jangkauannya jauh lebih luas dengan biaya yang lebih murah. Saya pikir kita harus memulai untuk bisa mematahkan cara berpikir orang soal kekuatan itu diukur dari sekedar kekuatan politik. Kalau di dunia bisnis ada disrupsi, saya memandang di politik juga harus ada disrupsi. Siapa yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi hari ini, ya dia akan bermasalah dari sisi politik. Sebagaimana perusahaan taksi bisa kalah dengan perusahaan aplikasi online gitu kan, yang kemudian orang harus menggarasikan mobil-mobilnya, merawat mobil-mobilnya. Hari ini dengan teknologi startup di perusahaan taksi online sudah tidak lagi harus menyewa lahan yang luas untuk menggarasikan mobil-mobilnya seketika tidak beroperasi. Kenapa itu tidak kita geser dalam cara berpolitik kita gitu. Ketika 2 periode saya pemilu mendapatkan suara terbesar di Pandeglang dengan resource yang minim yang saya miliki, itu adalah dalam upaya untuk yang tadi saya bilang, kebenaran itu tidak harus hanya dilakukan tapi juga diinspirasikan. Nah, saya harus sampaikan kepada teman-teman anak-anak muda bahwa tahun ini saya masih suara terbesar di Pandeglang dengan tanpa saya harus banyak pasang baliho dan stiker, dan bisa saja saya pasang baliho dan stiker tapi baliho dan spanduk gitu kan, karena saya berpikir saya harus menang dengan suara terbanyak, tapi saya harus kasih tahu bahwa hari ini kita tidak perlu harus menggunakan cara-cara lama dengan tantangan baru. Saya menggunakan sistem jaringan, saya menggunakan sosial media yang kemudian bisa menggantikan modal politik yang besar itu dengan teknologi yang lebih murah. Begitu Kang Eko. Keren Pak ya. Jadi memang tren politik baru ya hari ini ya. Pak Fitron, ada sebuah mazhab nyebutnya,
orang memilih itu karena ada 3 mazhab katanya. Ada sosiologis, jadi publik itu melihat ganteng, cantik. Ya, betul. Lalu psikologis, sosiologis itu putra daerah itu kan jadi isu juga tuh. Gitu. Psikologis mampu merangkul, melakukan perubahan. Terakhir rasional, visi, misi, integritas dan sebagainya. Bapak sudah 2 periode jadi DPR ya. Itu mengkonklusi holistik, mensimpulkan menjadi visi. Satu ini aja Pak, satu kata apa yang perlu dibenahi di Pandeglang itu? Dari sekian problema yang perlu dibenahi itu apa? Menjadi visi Bapak menjadi bupati di sana. Iya. Kalau kita mau berpikir menang, lalu kemudian kita memanfaatkan keterbelakangan masyarakat hari ini dari sisi mindset, dari sisi sosiokultural, bisa saja kita menang. Kalau kita punya resource yang besar. Betul. Tapi bagi kita anak muda yang berpikir tentang bagaimana semakin membuat bangsa kita ini maju jiwanya dan raganya, kita harus jadi inspirator. Bagaimana saat kita bisa menang, tapi kita menggunakan cara-cara yang kemudian di masa depan bisa kita ceritakan kepada generasi muda berikutnya. Saat yang sama kita menang, saat yang sama kita sedang melakukan edukasi di tengah masyarakat. Itu prinsip kami gitu. Jadi ketika saya berpikir bahwa saya harus menang dengan suara terbanyak, saya harus ada poinnya dong. Teman-teman nggak perlu pakai baliho dan spanduk banyak-banyak, nggak usah takut nggak punya uang, turun aja ke lapangan, bla bla bla, menjadi inspirasi. Nah, saat sekarang saya menjadi calon Bupati Pandeglang, kalau cuma mau menang, ngapain pula kita nyapain diri kita sambil berjuang, sambil mengedukasi. Tapi saya tetap akan lakukan. Kenapa? Karena pilkada hari ini jangan sampai kita melanggengkan tradisi yang menjadi kritik dari masyarakat kelas terdidik bahwa demokrasi itu menyakitkan buat kita tonton gitu loh. Demokrasi itu seperti sad story bagi teman-teman yang sekarang sedang memperjuangkan demokratisasi gitu. Jadi yang harus menjadi komitmen kami di perjuangan Pilkada Pandeglang ini, kami ingin menang tapi kami memberikan inspirasi. Jadi bagaimana nanti setelah Pilkada ada value yang kita bisa ceritakan. Saya menang loh gitu loh. Tapi ada edukasi politik dari proses ini. Apa edukasi politiknya? Kalau kita bicara soal hal-hal yang menciderai demokrasi, kalau pilihannya 5 dari sisi checklist, paling tidak kita tidak melanggar 5 normanya. Kita bisa mengikis 3-nya. Ada 2 yang masih tetap kita lakukan, tapi 3-nya sudah kita tidak lakukan. Syukur-syukur bisa 5-5-nya secara sempurna kita bisa contohkan gitu. Tapi kadang-kadang ada kondisi idealis yang tidak sesuai dengan kondisi realistisnya gitu. Daripada kita kalah, lalu kemudian agenda-agenda besar yang lainnya tidak bisa kita perjuangkan, paling tidak dari 5 hal set story demokrasi yang dilihat masyarakat itu kita bisa mengikis 3. Tapi kita harus menang gitu loh. Baik Pak, ada sebuah jejak pendapat Pak Fitron ya. Jadi sebenarnya publik itu ada sebuah kejenuhan ya. Makanya kerinduan politisi muda kayak Pak Fitron, sesuai sejarah bahwa kaum muda itu kan terengginas mengendalikan zaman gitu ya. Pak Fitron ini bermain itu medsos, TikTok ini itu. Akun pribadi enggak. Enggak. Tapi akun campaign kita ciptakan. Boleh cerita jurus jitu Pak Fitron dari hal-hal medsos itu apa? Canvassing dan sebagainya dipakai juga enggak? Canvassing hari ini nggak lagi berbentuk door to door ya. Enggak. Ruangnya udah ruang maya. Ruang virtual ya. Ruang virtual itu yang kita lakukan hari ini. Betul. Kita harus mensimplifikasi, kita harus menyederhanakan, keep it simple stupid. Jadi semakin sederhana itu semakin baik. Dan tadi saya tertarik dengan clue pertanyaannya tadi bahwa ada orang jenuh gitu ya. Iya, kejenuhan publik. Teknologi mendidik orang saat sekarang ini untuk mudah bosan, untuk tidak mau menggandrungi sesuatu dalam jangka waktu lama. Hati-hati nih bagi para politisi. Makanya tadi terminologi klan, lalu orang yang bisa memegang kekuasaan lebih lama itu ada batasnya. Kenapa gini? Dulu kita bisa menunggu suami atau istri kita, istri bisa menunggu suaminya yang kerja di Jakarta 1 minggu, dia berpamitan di Minggu sore, lalu dia berjumpa di Jumat sore, tanpa bertanya-tanya lagi dari hari Senin sampai hari
Jumatnya itu suaminya ngapain. Udah pasti dia berangkatnya Jumat sore, nanti Senin sore, nanti Jumat sore dia datang. Karena nggak ada teknologi. Telepon ada telepon kantor. Tapi saat sekarang kita bisa menjangkau seseorang anytime, orang menjadi nggak sabar. WA nggak dibalas saja udah berbeda rasanya. Nah, kita terdidik dengan teknologi menjadi mudah apa namanya ya, mudah nggak sabaran. Mudah nggak sabaran itu adalah embrio dari lahirnya rasa bosan. Jadi coba bayangin ya, hari ini ada orang yang kita kagumi di TikTok, ada orang yang kita kagumi di Instagram, ada orang yang kita kagumi di internet, di Facebook. Nggak ada orang yang bisa bertahan lama. Bahkan seorang penyeru kebaikan, pada suatu hari seorang kiai, pada suatu hari seorang pendeta, dikabarkan miring saja tentang aib pribadinya. Masyarakat yang tadi memuja-muja itu langsung hilang, runtuh rasa kagumnya. Karena teknologi mendidik kita mudah bosan. Karena kita dulu, kalau refleksikan aja waktu kecil, kalau kita main game ya, karena belum ada komputer, kita mainnya main karet, main kartu, kita main apa yang menjadi kepemilikan kita setelah itu sampai barangnya itu kita simpan, kita rapihin gitu. Tapi anak-anak kita sekarang bermainnya udah dengan game. Pada saat kita main game memang edik. Tapi rasa bosannya ada. Kita dilatih dengan level-level mudah, naik level 2, naik level 3. Kalau sudah tidak menantang, orang udah nggak mau main lagi gitu loh. Jadi dia cari yang menantang, level itu. Nah, level kebosanan kita itu diatur oleh kebiasaan kita menggunakan internet. Era disrupsi itu tuh beralih di politik. Jangan salah, udah nggak ada lagi orang kayak dulu mengerjakan politik as business as usual. Dia kita memimpin dengan asal-asalan. Pemilu depan dia bakal dipilih. Enggak, alternatifnya sekarang so many choices. Betul. Orang itu menyuguhkan dirinya dengan banyak kelebihannya, itu terlalu banyak pilihannya. Kalau dulu orang mau kampanye ke pelosok Pandeglang sana harus punya mobil. Sekarang hampir semua orang punya mobil. Jadi politisi bisa menjangkau, makanya pemilu itu lahir politisi-politisi yang begitu banyak sampai orang yang terpilih masih bilang bahwa pemilu hari ini barbar. Kenapa? Karena dulu dia pemain tunggal. Hari ini semua orang punya duit, semua orang menjangkau orang, punya kendaraan, semua orang bisa telepon. Akhirnya apa? Kompetitor di lapangan begitu banyak pilihan sehingga pemilih menjadi bargaining lebih kuat. Yang ono ngasih gua jadi tim sukses 500.000. Lo mau ngasih 200.000 doang, ya gue nggak mau. Tiba-tiba ada yang berani, yo lo gue gaji jadi tim sukses 1 juta, nggak ada harganya uang 500.000, sehingga supply demandnya menjadi tidak seimbang. Maka politisi menganggap pemilu tahun ini sebagai pemilu yang mahal. Dan kalau kita mengikuti itu dan tidak melakukan proses edukasi, ya kemenangan kita nggak inspirasional, kan harus inspiratif, gitu loh. Jadi bahwa saya mencalonkan diri menjadi bupati, saya sampaikan pada teman-teman, kita bukan hanya harus menang, tapi kita harus mengedukasi masyarakat untuk berani memenangkan kebenaran, dan kita harus memperbaiki langkah kita sehingga Tuhan atau Allah mempersiapkan jalan kita lebih baik, sehingga pada proses pilkada tahun 2024 ini di Pandeglang, kita bukan hanya menghadirkan harapan karena kita menang, tapi kita memulainya dengan cara yang baik, yang inspiratif, sehingga besok tahun 2029 anak-anak muda yang lahir dari seorang petani, anak muda yang lahir dari seorang pedagang, mereka akan bilang, oh Fitron bisa, masa saya nggak bisa? Inspirasi, gitu loh. Yang katanya kita menghadapi sebuah klan yang tadi apa nggak takut gitu. Ini bukan persoalan takut, ini persoalan kita mewariskan cerita baik. Ini persoalan bahwa ketika kita mampu menang sebagai seseorang yang kalau dalam percaturan itu kelasnya sebagai kelas pion gitu kan. Kita bukan anak raja kan, kita pion. Pion jalannya satu. Tapi ingat, pion itu tidak pernah punya rumus jalannya mundur. Tapi seorang pion bisa mengorbankan dirinya demi kemenangan. Nah, oleh sebab itu maka saya berpikir kalau saya bisa menang pilkada, akan ada keberanian anak muda di Pandeglang ke depan. Saya memang tidak punya klan. Memang saya bukan anak orang kaya, bapak saya petani juga sama kayak Fitron gitu loh. Tapi Fitron bisa, maka saya juga bisa. Itu kemenangan yang saya idam-idamkan. Kemenangan yang kami cita-citakan. Bagaimana kemenangan kita bisa mewariskan sebuah story bahwa Fitron bisa, berarti saya bisa juga gitu. Baik kok. Sebenarnya saya mau nanya itu, tapi sudah dijawab sama Bapak tentang optimisme Pak Fitron ya.
Memang nilai-nilai demokrasi itu sudah apa Pak? Diuji Pak ya, diuji. Lalu kita kan utopis. Bapak mantan aktivis tidak susi-susi amat lah, politisi tidak bersih-bersih amat. Iya. Nah ke depan tren politik itu saya tidak berpikir Gibran jadi wapres kan, tiba-tiba tidak ada yang tidak mungkin kan. Iya. Pak? Ini mungkin sebagai apa terakhir pesan untuk masyarakat Pak Fitron tentang bahasan kita. Sesi ini silakan. Iya. Pada masyarakat. Perubahan dunia ini begitu cepat. Penyebabnya salah satunya adalah teknologi dan globalisasi. Disrupsi terjadi di dunia bisnis, itu akan terjadi di dunia politik. Jadi warga yang mudah bosan, akses yang mudah didapat, ini akan membuat perubahan-perubahan itu terjadi. Anak muda tampil di depan untuk mengadaptasikan dirinya terhadap perubahan-perubahan itu. Yuk kita dorong demokrasi, menangkan kompetisi, tapi tadi kompetisi yang bisa mewariskan sebuah cerita yang inspiratif buat masyarakat. Insya Allah masyarakat Indonesia dibangun dari proses politik yang baik, maka Indonesia akan lebih baik di masa depan. Luar biasa, berikan aplaus yang meriah buat Pak Fitron. Terima kasih Pak Fitron. Terima kasih Pak Eko. Yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Biasanya kalau di sesi melekat ada catatan akhir Pak Fitron. Pemirsa Banten TV, ternyata Fitron Nur Ihsan adalah Fitron Nur Ihsan, dia punya genre politik sendiri. Saya teringat sebuah kata mutiara atau adagium. Modal politik itu bukan hanya stamina atau kecerdasan, ternyata butuh kesabaran. Terus yang kedua, kura-kura itu bisa menang lawan kancil kalau pakai politik. Itu. Berikan terima kasih, apresiasi dari Pak Fitron. Sukses Pak Fitron. Terima kasih Pak Eko. Salam kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.